data warehouse dengan judul Pemodelan data dalam data warehouse beranggotakan. Saya Ismail Fadiza dengan NPM 225521110026. Saya Fadila Lisa Sahnas dengan NPM 22552111100006. Saya Muhammad Irwanda dengan NPM 225520110015. Materi pertama terdapat pemodelan data dimensi. Pemodelan data dalam menggunakan data dapat dilakukan dengan beberapa metodologi. Di antaranya yang paling terkenal adalah metodologi Kimball dan Hindman. Keduanya menawarkan pendekatan yang berbeda untuk merancang dan mengelola gudang data. Dan setiap metodologi memiliki kelebihan serta aplikasi yang sesuai dalam skenario bisnis yang berbeda. Yang pertama, Ralph Kimball. Pendekatannya berfokus pada membangun gudang data yang dioptimalkan untuk pengambilan data dan analisis dengan tujuan mendukung kebutuhan utility bisnis. Dalam metodologi Kimball, gudang data dibangun dengan pendekatan yang disebut bottom up atau dari bawah ke atas. Kemudian yang kedua terdapat Bill Inmon, dikenal sebagai bapak gudang data. Pendekatannya lebih berfokus pada arsitektur top down atau dari atas ke bawah. Untuk materi kedua terdapat skema bintang dan konsep table. Dalam penggunaan data, skema bintang adalah model dimensi untuk mengatur data ke dalam struktur yang membantu meningkatkan kinerja query analisis. Skema bintang terdiri dari dua jenis tabel, yakni fakta dan dimensi. Tabel fakta berada di tengah model yang dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi. Tabel fakta berisi informasi kuantitatif atau fakta tentang suatu proses, peristiwa atau kondisi, beserta kunci asing yang merujuk ke tabel dimensi di sekitarnya. Untuk materi ketiga terdapat skema Snowflake dan keuntungannya. Snowflake skema adalah database multidimensional dalam data warehouse. Database berupa skema ini memiliki beberapa tabel di dalamnya yang menyerupai bentuk snowflake atau kepingan salju. Untuk keuntungannya, yang pertama terdapat penghematan ruang penyimpanan. Skema snowflake ini memecah tabel dimensi menjadi tabel-tabel kecil yang lebih spesifik dan dinormalisasi, sehingga mengurangi redundansi data. Ini menghemat ruang penyimpanan karena data yang berulang hanya disimpan sekali. Untuk keuntungan yang kedua, terdapat struktur data lebih teratur. Karena tabel-tabel dimensi pecah menjadi entitas yang lebih kecil dan spesifik, data menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Ini membantu dalam menjaga konsistensi data dan memudahkan pemeliharaan data jangka panjang. Untuk yang ketiga terdapat konkurensi. Snowflake dirancang untuk menangani banyak pengguna yang bekerja secara bersamaan tanpa mengorbankan kinerja. Ini berarti banyak orang bisa mengakses data untuk menjalankan analisis pada saat yang sama tanpa memperlambat sistem. Pada materi keempat, Solution Dimension, SCD dan jenisnya. Solution Dimension adalah konsep dalam data warehousing yang digunakan untuk mengelola perubahan data dalam dimensi. Dimensi adalah kategori yang digunakan untuk menjelaskan fakta dalam model data seperti pelanggan, produk, atau waktu. SCD diperlukan karena data dalam dimensi dapat berubah seiring waktu dan penting untuk menyimpan sejarah perubahan ini untuk analisis yang akurat. Terdapat banyak pendekatan mengenai tipe-tipe dari SCD. Namun, yang paling populer pendekatan dari SCD adalah tipe 0, merujuk pada dimensi yang bersifat tetap dan tidak pernah mengalami perubahan. Dimensi ini berfungsi sebagai tabel pemetaan dalam gudang data yang isinya akan selalu konstan seperti negara bagian, kode pos, dan kode daerah. Kemudian ada tipe 1, merujuk pada data yang diperbaharui dengan data baru tanpa menyimpan catatan historis dari data sebelumnya. Contoh adalah alamat pelanggan. Kemudian tipe 2 selalu dibuat sebagai rekaman baru setiap kali ada perubahan pada data. Dimensi tipe 2 sering digunakan dalam kasus paket produk yang selalu berubah. Misalnya perusahaan yang menawarkan paket produk dengan harga diskon di situs web mungkin perlu menyesuaikan isi paket. Kemudian ada tipe 3, melacak perubahan dalam satu baris dengan menambahkan kolom baru. Misalnya kita memiliki tabel pelanggan dengan atribut alamat. Dalam tipe 3 ini kita akan menambah kolom tambahan seperti alamat sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada tipe 4 adalah sebagai catatan dalam dua tabel berbeda, yaitu tabel catatan terkini dan tabel catatan historis. Contoh kasusnya untuk mengelola semua perubahan data alamat pelanggan
sebagian pasar. Pertama ada editif. Fakta editif adalah fakta dalam data warehousing yang dapat dijumlahkan secara langsung di seluruh dimensi tanpa batasan. Misalnya, jumlah unit yang terjual, jumlah pendapatan, atau biaya barang yang terjual adalah fakta editif. Kemudian yang kedua, semi editif. Fakta semi editif adalah jenis fakta dalam data warehousing yang dapat dijumlahkan hanya di beberapa dimensi, tetapi tidak di semua dimensi. Misalnya, saldo, penimbang, tingkat inventaris suatu produk, atau jumlah karyawan suatu organisasi adalah fakta semi editif. Kemudian yang terakhir ada non editif. Fakta non editif adalah jenis fakta dalam data warehousing yang tidak dapat dijumlahkan di seluruh dimensi. Misalnya margin laba, nilai konversi, atau skor kepuasan pelanggan adalah fakta non editif. Materi yang kelima, teknik harmonisasi dalam data warehouse. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam harmonisasi data. Yang pertama, pragabungan tabel. Teknik ini menggabungkan beberapa tabel yang sering dijoin menjadi satu tabel besar. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk melakukan join saat menjalankan query sehingga meningkatkan performa. Yang kedua, meja cermin. Teknik ini membuat salinan tabel atau mirror untuk mempercepat akses data. Tabel cermin dapat digunakan untuk menghindari join kompleks dan mempercepat pengambilan data. Yang ketiga, pembagian tabel. Memisahkan tabel besar menjadi beberapa tabel lebih kecil berdasarkan kriteria tertentu seperti waktu atau lokasi geografis. Ini bertujuan untuk mempercepat akses data tertentu dan mengurangi beban query pada saat tabel besar. Yang keempat, menyimpan nilai turunan. Teknik ini menyimpan nilai yang dihitung dari data mentah, nilai turunan seperti nomor rata-rata atau agregat saja. Dengan menyimpan hasil ini, kita dapat mengurangi perhitungan ulang dalam query yang sering dilakukan. Materi yang ketujuh, praktikal merancang model dimensi untuk kasus bisnis. Berikut langkah-langkah untuk merancang model bisnis untuk kasus bisnis. Yang pertama, identifikasi proses bisnis. Tentukan proses bisnis utama yang akan dianalisis seperti penjualan, pengiriman, atau produksi. Ini akan menjadi dasar dari model dimensi. Yang kedua, tentukan fakta dan dimensi. Identifikasi fakta yang mencerminkan metrik atau pengukuran penting dan dimensi yang menggambarkan konteks fakta. Yang ketiga, bangun skema bintang atau skema salju. Ini antara skema bintang, tabel fakta dihubungkan langsung dengan tabel dimensi, atau skema salju, dimensi normalisasi ke beberapa level untuk struktur data. Lalu yang keempat, tentukan kunci primer dan kunci asing. Tetapkan kunci primer untuk setiap tabel dimensi dan kunci asing pada tabel fakta untuk menghubungkan data antar tabel fakta dan dimensi. Yang kelima, pertimbangkan pengukuran tambahan dan atribut dimensi. Tentukan pengukuran tambahan, misalnya rata-rata dan total, serta atribut dimensi yang relevan untuk analisis mendalam. Yang keenam, normalisasi atau denormalisasi. Putuskan apakah akan menormalisasi tabel dimensi atau mengurangi redundansi atau